selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita masih tetap ibadah online. Walaupun seperti itu, kita tetap harus semangat memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu kita pada pagi hari ini, yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus. Adik-adik yang di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Berdoa. Doa pembukaan kita akan dibawakan oleh Bang Rudi. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas segala berkat dan penyertaan dalam kehidupan kami. Ya pada saat ini Bapa, Engkau masih memperkenankan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu, kami akan memulai ibadah kami. Mari ya Tuhan, Engkau berkati setiap hati dan pemikiran kami Bapa. Engkau urapi kami Bapa, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu agar Roh Kudus-Mu bisa mengurapi kami sehingga ibadah kami bisa kami lakukan dengan sepenuh hati, dengan seturut dari kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapak, seluruh peribadahan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di sini Bapak, kami juga mohon ampun atas segala dosa Bapak, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah udah permohonan kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik boleh dikasih ke orang tua adik-adik masing-masing. Nanti pada saat ibadah dewasa, orang tuanya akan memberikan kepada guru sekolah minggu. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu persembahan kita, Betapa Baik Yang Engkau Tuhan. Kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan.
untuk memperluas kerajaan Tuhan baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Karena saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Bang Rudi. Kepada Bang Rudi, dipersilahkan. Dah. Oke adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Rudi. Semoga apa yang adik-adik dengarkan dari Bang Rudi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau doa yang akan dibawa oleh Bang Rudi. Pada Bang Rudi dipersilahkan. Untuk menutup ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam peribadahan kami. Ya, pada saat ini Bapa, kami telah selesai melakukan peribadahan kami. Kiranya apapun yang kami lakukan melalui menaikkan lagu pujian yang kami aturkan kepada Bapa, itu semua kiranya dapat berkenan di hati-Mu dan menjadi duka yang harum serta sukacita di hadapan-Mu ya Bapa. Itu juga Bapa, Kau berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan, agar itu semua menjadi duka yang harum di hadapan-Mu dan dapat kami cukupkan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini seperti di surga ya Bapa. Begitu juga dengan firman Tuhan yang telah kami dengar Bapa. Mari ya Bapa, Engkau berkati firman itu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mampu mengajari kami agar firman-Mu bisa menjadi pondasi, bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami mampu menerapkannya di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati kami Bapa dalam menjalani aktivitas kami. Engkau yang menguatkan kami dalam menjalani setiap pergumulan yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ingat doa permohonan kami datang ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Oke, yuk. 1, 2, 3. Shalom. Oke, 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Oke. Halo adik-adik, pada kali ini Bang Rudi akan membawakan firman Tuhan untuk kita. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami masih dapat merasakan sukacita dalam kehidupan kami hingga di pertengahan ibadah ini Bapa. Kami masih Engkau izinkan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, setelah lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Bapa, Engkau berkati setiap hati dan pemikiran kami Bapa.
Kiranya Engkau urapi kami ya Bapa, agar firman-Mu yang telah kami dengarkan nanti ya Bapa dapat menjadi pedoman bagi kami dan dapat kami ingat selalu, sehingga bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, begitu juga dengan hamba-Mu yang dalam menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dia Bapa, Engkau mampukan dia dengan Roh Kudus-Mu, agar dia bisa mewartakan firman-Mu sesuai dari kehendak-Mu dan sesuai dengan isi firman-Mu yang ada di dalam Alkitab ya Bapa. Terima kasih Bapa, seluruh peribadahan kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasihan-Mu. Di atas ini juga ya Bapa kami mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu hari ini firman Tuhan kita terambil di dalam Injil Markus. Injil Markus yaitu Markus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan kita pada minggu hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Di sini Abang akan membacakannya untuk kita semua, adik-adik mengikutinya di dalam hati masing-masing. Baik, demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagimu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Baik, untuk pendahuluan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Abang akan menampilkan sebuah video secara singkat bagaimana cerita perikop dari firman Tuhan hari ini. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine. I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan dan melihat video yang telah diputar barusan. Nah, mungkin cukup seram ya bagi adik-adik di dalam video tersebut, karena pada perikop hari ini menceritakan bagaimana seseorang yang dirasuki roh jahat. Nah, baik. Adapun tema yang terambil di dalam firman Tuhan kita minggu hari ini yaitu setiap orang berharga di mata Tuhan. Tema kita adalah setiap orang berharga di mata Tuhan. Nah, baik adik-adik, di dalam perikop hari ini merupakan sebuah bagian dari beberapa perikop yang dimulai dari Markus 4 ayat 35 sampai Markus 5 ayat 43.
Nah, jadi semuanya itu menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kuasa Yesus dinyatakan baik atas angin ribut, yaitu di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kemudian roh jahat yang akan kita dengar di dalam perikop hari ini yaitu di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20. Dan yang terakhir itu tentang penyakit dan bahkan mengancam kematian, yaitu di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nah, jadi baik adik-adik, firman Tuhan kita hari ini menceritakan bagaimana seseorang yang ada di Gerasa dirasuki oleh roh jahat. Nah, jadi adapun Gerasa ini adalah sebuah kota. Nah, jadi kota yang letaknya di pertengahan jalur lintas Laut Mati dan Danau Galilea. Nah, jadi kira-kira itu letaknya 30 km di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, kepercayaan masyarakat di sana pada waktu itu diceritakan bahwa masih kepercayaan primitif, yaitu menyembah dewa-dewa seperti kepercayaan Yunani kuno. Nah, jadi adik-adik sudah sepintas melihat video yang menceritakan tentang perikop ini. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa ada seorang laki-laki. Ya, di sana dia kerasukan roh jahat. Nah, jadi orang-orang di sana udah berusaha sebenarnya sebelumnya. Mereka mengikatnya dengan rantai, bahkan dengan belenggu di kakinya. Namun usaha mereka sia-sia saja karena kekuatan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya itu sungguh luar biasa, sehingga segala usaha yang orang-orang di situ lakukan percuma, sehingga si orang yang kerasukan roh jahatnya tadi diletakkan di dalam kuburan. Jadi dan di sini dikatakan bahwa orang itu diletakkan di daerah kuburan dan dia setiap harinya di waktu siang malam selalu berkeliaran. Nah, diceritakan di sini ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak memukuli dirinya dengan batu. Nah, jadi sungguh miris ya sebenarnya kenyataan yang dia alami. Nah, jadi dia di dalam kehidupannya sudah lama dirasuki oleh roh jahat. Nah, dia selalu membuat si laki-laki ini menyakiti dirinya sendiri, yaitu dengan memukulinya dan berteriak-teriak siang dan malam. Ya, jadi kasihan ya sebenarnya. Nah, jadi di sini diceritakan roh jahat ini namanya adalah legion. Nah, jadi legion yaitu roh jahat yang banyak jumlahnya, bahkan sangat banyak kalau menurut abang diceritakan di sini. Karena diceritakan di selanjutnya di ayat berikutnya bahkan babi-babi yang begitu banyaknya, yaitu kira-kira ada 2000 jumlahnya. Itu semua dapat dirasuki oleh roh jahat ini tadi. Nah, jadi begitu banyaknya roh jahat tadi merasuki ke dalam tubuh si laki-laki ini, sehingga tidak ada seorang yang begitu kuat pun tidak mampu untuk menjinakkannya. Jadi sehingga orang-orang menyisihkannya. Kasihannya. Nah, jadi di sini Yesus melihat si laki-laki ini. Nah, jadi sudah dikuasai roh jahat. Nah, di selanjutnya itu diceritakan si roh jahat ini tadi ketika Yesus baru datang, dia menghampirinya. Sebelumnya tadi di video kan diceritakan dia pertama ingin menyerang Yesus karena dia beranggapan bahwa Yesus ini adalah manusia biasa. Namun ketika sudah dekat, seorang roh jahat aja pun menyembah Yesus dan dia bertanya kepada Yesus. Di sini dikatakan bahwa di ayat 7
di ayat 6 dan ayat 7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Nah, jadi dia berharap agar Yesus ini tidak menyiksa dia, dan agar dia bisa tetap berada di daerah itu. Dia memohon agar dia dipindahkan ke dalam tubuh babi-babi yang pada saat itu kebetulan ada para segerombolan babi yang mencari makan. Jadi seketika roh jahat ini dikeluarkan dari badan si pria yang tadi, dan si roh jahat ini lalu masuk ke dalam babi-babi tadi yang kira-kira ada 2.000 jumlahnya. Dan seketika babi-babi itu kerasukan dan berlari menuju tepi jurang, karena daerah di situ diceritakan di situ di pesisiran danau dan banyak bukit-bukit serta jurang. Dan lalu babi-babi itu lari masuk ke air, dan karena kerasukan dan ada beberapa yang kebentur batu tadi diceritakan, mereka mati lemas para babi tadi. Nah, jadi seketika itu juga si laki-laki tadi sembuh dan kembali hidup normal. Namun yang dialami oleh pemilik babi tadi ini sungguh kecewa dan sungguh marah dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga diceritakan di ayat 17 bahwa lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Mereka palak dengan kehadiran Yesus karena mereka beranggapan mereka rugi karena babi-babinya telah mati. Nah, jadi adik-adik, di sini ada seorang yang tidak dianggap lagi bagi orang-orang di sana, yaitu seorang yang kerasukan roh jahat. Namun bagi Yesus dia itu adalah berharga bagi Tuhan. Nah, jadi sehingga meskipun dia seorang diri, Yesus percaya bahwa dia bisa dipakai sebagai alatnya, sehingga Yesus menyembuhkannya. Dan seketika dia sembuh, tadi dikatakan di sini dia ingin mengikut Yesus dan ingin beserta dengan Yesus. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan, dikatakan tadi kan, tetaplah di sini dan beritakanlah kepada semua orang yang ada di tempat itu apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam dirinya. Sehingga dikatakan di ayat yang terakhir di sini ayat 20. Nah, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, jadi di daerah Dekapolis ini maksudnya adalah di kota Gerasa ini termasuk daerah Dekapolis. Nah, jadi ada 10 kota cakupan dari daerah Dekapolis ini. Jadi cukup luas ya. Si laki-laki ini disuruh oleh Yesus menjadi saksinya. Sehingga setelah kejadian itu banyak orang-orang heran, dan bahkan banyak mungkin yang menjadi pengikut Yesus dan menjadi percaya. Nah, jadi adik-adik di sini pembelajaran yang kita dapatkan bahwa sekalipun kita rendah di mata orang-orang di sekitar kita, dan sekalipun kita tidak dianggap ada, bahwa kita mungkin sudah mengecewakan orang-orang di sekitar kita, namun Tuhan Yesus mempercayai kita bahwa kita tetap berharga di matanya. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita ikuti teladan yang dilakukan oleh Yesus, sama seperti hambanya yang telah disadarkannya dari roh jahat. Nah, jadi mungkin kita tidak dirasuki oleh kuasa-kuasa roh jahat, namun keinginan daging yang ada dalam diri kita yang menggoda kita untuk berbuat dosa selalu menggerogoti kita. Sehingga mari kita serahkan hidup kita kepada Yesus agar kita dibasuh oleh darahnya yang kudus, sehingga kita bisa benar-benar selalu suci dan selalu hidup dalam kehendak-Nya. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah dan bahkan semua kita jemaat GKI Sumut Nagara Jawa, semua kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan seperti apa yang di perikop hari ini, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu,
Kiranya firman Tuhan kita hari ini bisa membawa pelajaran yang baru dan memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Oke adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Rudi. Semoga apa yang adik-adik dengarkan dari Bang Rudi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau doa yang akan dibawa oleh Bang Rudi. Pada Bang Rudi dipersilahkan. Untuk menutup peribadahan kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam peribadahan kami. Pada saat ini Bapak, kami telah selesai melakukan peribadahan kami. Kiranya apapun yang kami lakukan melalui menaikkan lagu pujian yang kami aturkan kepada Bapak, itu semua kiranya dapat berkenan di hati-Mu dan menjadi duka yang harum serta sukacita di hadapan-Mu ya Bapak. Itu juga Bapak, Kau berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan, agar itu semua menjadi duka yang harum di hadapan-Mu dan dapat kami cukupkan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini seperti di surga ya Bapak. Begitu juga dengan firman Tuhan yang telah kami dengar ya Bapak. Mari ya Bapak, Kau berkati firman itu ya Bapak. Kiranya Engkau yang mampu mengajari kami agar firman-Mu bisa menjadi fondasi, bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami mampu menerapkannya di dalam setiap pergumulan kehidupan kami Bapak. Ini kami Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkatikan Bapak dalam menjalani aktivitas kami. Engkau yang menguatkan kami dalam menjalani setiap pergumulan yang kami hadapi Bapak. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Ingat doa permohonan kami datang ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.